Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok POA 07 kelas ABDA. Di sini kami akan memaparkan praktikum term project dari Production and Operation Analysis. Sebelum itu kami perkenalkan diri. Kelompok kami ada saya Bagja Nugraha, Muhammad Waris Tegar Laksono, Novansa Adia Tama, Muhammad Fajar Nurjaman, dan Ongki Pranata Putra. Next, ya, pendahuluan. Studi kasus kali ini yaitu La Familia Bike yang merupakan merek sepeda yang khusus memproduksi sepeda anak yang cocok untuk anak usia 7 sampai 10 tahun. Lalu ketika tren COVID-19, tren bersepeda kembali meningkat sehingga permintaan meningkat. Tetapi perusahaan La Familia Bike ini menghadapi masalah yaitu permintaan yang meningkat oleh demand sehingga manajemen operasional dan produksi harus ditingkatkan sehingga eh, harus dioptimalkan produksinya. Next, di sini eh, metode pertama yaitu forecasting. Forecasting menurut Chopra dan Mendy merupakan ramalan atau bagian dari proses perencanaan yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. Metode dari forecasting ini ada empat. Yang pertama ada TSD atau Time Series Decomposition. Yang kedua ada MA, Moving Average. Yang ketiga ada Double Exponential Smoothing atau Holt Method. Dan yang keempat ada Winters Method. Dari grafik dan tabel di sini, kita bisa lihat bahwa berdasarkan hasil metode forecasting ini, metode Winter dipilih dikarenakan memiliki nilai error yang paling kecil atau yang paling sedikit. Next, selanjutnya agregat planning. Agregat planning di sini adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis produk yang akan diproduksi dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 3 sampai 18 bulan ke depan, serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada empat metode dari agregat planning ini. Yang pertama, Inventory Plan atau ZIP. Yang kedua, Constant Workforce Plan, CWP. Yang ketiga, Overtime atau Back Order. Dan yang keempat, Overtime dan Subkontrak. Bisa dilihat dari tabel yang terlampir bahwa metode aggregate planning ini dilakukan metode zero inventory zip dipilih karena memiliki biaya yang paling sedikit. Bisa dilihat dari tabel di minimum cost. Selanjutnya, Baik, terima kasih Mas Bagja atas penjelasannya. Saya izin melanjutkan. Jadi, step selanjutnya kita berbicara mengenai Bill of Material atau BOM. Jadi, BOM ini adalah daftar dari semua bahan, komponen, subkomponen yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk yang akan kita lakukan produksi. Bisa kita lihat di tabel 3 ini, kita sudah memiliki Bill of Material, ada 22 item komponen yang akan kita susun nantinya dari tahap assembly dari tahap tire sampai dengan assembly ketiga. Di chart di samping bisa kita lihat di sini adalah chart mengenai bill of material yang akan kita jadikan sebagai produk dari bahan, komponen, dan subkomponen. BOM ini berfungsi sebagai panduan untuk lebih jelas dan terstruktur mengenai semua elemen yang diperlukan dalam proses produksi. Di sini bisa kita lihat produk struktur yang setelah kami susun dari tahap level 0 sampai dengan level 6. Di tahap level 6 bisa kita lihat dari uh, BR yang kita singkat yaitu sebagai brick dan G sebagai grip di tahap ke-6 sampai dengan tahap 0 di finish good atau produknya sudah jadi. Selanjutnya, di tahap selanjutnya kita berbicara mengenai Master Production Scheduling atau disingkat biasa MPS. Proses ini adalah proses perencanaan yang menentukan apa yang akan diproduksi, kapan, dan jumlahnya berapa. Jadi MPS ini sebenarnya berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan agregat dan perencanaan kebutuhan material. Dari tabel ini bisa kita lihat hasil MPS. Jadi dari periode produksi pertama, perusahaan berhasil memproduksi sebanyak 48.379 unit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan untuk periode kedua membutuhkan 37.902 unit dan seterusnya. Selanjutnya, mengenai material recruitment planning, ini adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan serta memastikan bahwa bahan yang diperlukan tersedia untuk produksi. Tadi sebelumnya kita membahas pada saat BOM dan
MPS. Di sana kita lihat ada produk struktur dari level 0 sampai dengan level 6. Di sini di tabel bisa kita lihat dari tabel assembly 3 dan sub assembly 3. Dari level ini semuanya kita lakukan pensisteman untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan, memastikan untuk persediaan di produksi. Mungkin dilanjut oleh rekan saya, Mas Waris Tegar. Baik, terima kasih Mas Pan. Oke, saya lanjutkan. Berikut tabel MRP level 2 dan 3. Seperti setelah dijelaskan bahwasanya penentuan eh, perhitungan MRP ditentukan oleh hasil dari scheduling di MPS. Nah, sebelum menentukan MRP perlu diketahui bahwa kita perlu mengetahui adanya safety stock, lot size, kemudian lead time, serta on hand dari data-data MRP. Nah, berikut contoh-contoh perhitungannya dari level 2 dan level 3. Next. Nah, ini contoh perhitungan MRP untuk level 4 dan level 5. Next. Nah, yang terakhir perhitungan MRP untuk level 6. Nah, ada contohnya material break dan grip. Next. Nah, setelah mengetahui MRP dari studi case perusahaan La Familia Bank, kita selanjutnya menentukan lot sizing. Nah, lot sizing ini adalah proses menentukan ukuran batch atau jumlah produk yang akan diproduksi dalam satu siklus produksi. Nah, metode lot sizing sendiri itu terdiri dari 4 metode. Yang pertama, the silver mill heuristic, yang kedua, part period balancing atau PBB, yang ketiga, least unit cost atau LUC, yang keempat, Wagner Wittin. Nah, nanti dari hasil MRP tersebut, forelnya akan dimasukkan perhitungannya untuk mengetahui lot sizing. Nah, nanti akan ditentukan metode mana yang paling efisien dan nantinya akan dihitung uh, lot sizing-nya, kemudian yang nantinya akan menghasilkan expected revenue yang dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Untuk tabel sebelah kiri adalah data lot sizing yang nantinya untuk bahan perhitungan. Tabel sebelah kanan adalah tabel hasil expected revenue perhitungannya. Next. Oke, Selanjutnya akan terima kasih. dilanjutkan Mas Fajar. Silakan. Oke, terima kasih Mas Tegar. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah inventory control subject to known demand, di mana di sini berfokus pada metode Kanban, di mana metode Kanban sendiri adalah sistem kontrol inventory yang mengadaptasi sistem produksi Toyota dan digunakan untuk mengelola aliran material dalam proses produksi. Nah, Kanban ini digunakan karena terbukti efektif dalam lingkungan produksi yang ramping atau lean manufacturing seperti industri otomotif. Nah, di sini bisa dilihat rekan-rekan merupakan hasil metode Kanban yang diperoleh dari manajemen persediaan hasil sebelumnya, di mana dari hasil ini bisa dievaluasi berdasarkan metrik utama untuk menilai efektivitasnya. Nah, setelah kita olah data menggunakan software Microsoft Excel, dapat diketahui bahwa jumlah kartu Kanban yang dihitung berdasarkan permintaan, lead time, dan ukuran kontainer dapat menggambarkan semakin banyaknya permintaan, sehingga akan menyebabkan semakin banyaknya kartu Kanban yang dibutuhkan untuk menghindari kekurangan stok. Bisa dilihat di sini rekan-rekan, pada contohnya pada Work Center 1, row atau sub assembly basket, dengan unit per Kanban 25 ini menghasilkan unit sebesar 295,81 unit per jam, rekan-rekan. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah operation scheduling, di mana operation scheduling ini secara garis besar adalah proses perencanaan dan pengaturan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan material untuk menyelesaikan tugas atau proyek secara efisien. Di mana dalam penentuan operation scheduling ini digunakan beberapa metode, yaitu yang dikenal dengan CDS atau Campbell, Dudek, dan Smith algorithm. Di mana dalam penentuan algoritma CDS ini terdapat beberapa step
yaitu 3 step, bisa dilihat pada tabel berikut, rekan-rekan. Nah, dari tahapan tersebut diperoleh optimal solution dari masing-masing tahapan yang dapat diinterpretasi masing-masing pada pekerjaan dan mesin pada tabel Gantt chart di sebelah kanan. Oke, next. Nah, di sini juga kami melakukan analisa untuk menentukan jumlah pekerja yang optimal untuk dibutuhkan menggunakan software Lingo. Nah, bisa dilihat rekan-rekan dari hasil fitur slope di sini menggunakan software Lingo diperoleh nilai objective value sebesar 85, yang artinya menandakan bahwa diperlukan jumlah karyawan sebesar 25 orang. Oke, next. Nah, dari hasil analisa menggunakan software Lingo tersebut dilakukan penyusunan jadwal pekerja di mana bisa dilihat pada tabel 14 berikut, rekan-rekan. Oke, next, mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya akan membahas tentang kapabilitas La Famiglia Bike. Di sini dapat dilihat pada tabel untuk dalam penjadwalan mesinnya, produksi komponen di La Famiglia Bike ditemukan bahwa untuk waktu produksi optimal itu ada di tabel tertera di 30 menit per komponen. Dalam prototipe ini dilakukan ada 2 metode pengerjaan. Yang satu metode pengerjaan setelah satu produk selesai, dan yang kedua adalah produksi yang secara dilakukan paralel dengan pekerjaan sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel dalam periode 480 menit, metode yang pertama dapat menghasilkan 12 unit, sedangkan untuk metode yang kedua dapat menghasilkan 20 unit dengan total waktu idle time-nya yaitu 61 menit. Lalu di sini di tabel juga diketahui bahwa untuk kebutuhan safety stock dari periode Januari 2022 sampai Desember 2022 yaitu masih sama sebesar 8.750. Next, Pak. Baik, untuk kesimpulannya, pada penelitian ini mencakup berbagai aspek manajemen produksi, operasi, termasuk forecasting, aggregate planning, BOM, master production schedule, material requirement planning, MRP, load sizing, inventory control, dan sebagainya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antar masing-masing aspek dan bagaimana mereka secara bersama-sama mempengaruhi efisiensi operasional suatu perusahaan. Yang kedua, forecasting yang akurat merupakan fondasi untuk perencanaan produksi. Hasil forecasting yang tepat akan mendukung aggregate planning yang lebih efektif, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar secara optimal. Untuk MPS sendiri dan MRP berperan penting dalam mengelola alokasi sumber daya, sementara itu untuk Bill of Materials mempengaruhi akurasi perhitungan kebutuhan material, memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan tanpa kekurangan atau kelebihan bahan baku. Load sizing membantu dalam menentukan jumlah pesanan yang ideal, sehingga biaya pesanan penyimpanan dapat ditekan. Hal ini sangat bermanfaat. Sistem Kanban dapat digunakan untuk mengoptimalkan tingkat persediaan ketika permintaan sudah diketahui. Dengan menerapkan Kanban, perusahaan dapat menghindari kelebihan atau kekurangan stok, sekaligus meminimalkan biaya penyimpanan yang tidak perlu. Terakhir, operation scheduling berperan krusial untuk menentukan jadwal pekerjaan yang optimal, memastikan ketersediaan sumber daya yang selama proses produksi. Dengan penjadwalan tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu tunggu downtime dalam operasionalnya. Sedemikian presentasi dari kelompok kami POA 07 dari kelas APDA.